Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jazakallah. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab tentang Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Saleh yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan Ibni Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita telah selesai dari pembahasan kabairul qulub, dosa-dosa besar yang disebabkan oleh hati. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya anggota tubuh kita dapat melakukan dosa. Ada dosa yang disebabkan oleh hati sebagaimana yang telah berlalu, dan ada dosa yang disebabkan oleh anggota badan kita. Ada pula dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Dosa yang disebabkan oleh hati yaitu diantaranya adalah hasad, ujub, ya, dan yang lainnya. Ya, sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Kita sampai kepada bab kabairul lisan. Bab dosa-dosa besar yang disebabkan oleh lisan. Berkata al-muallif rahimahullah, babun at-tahdhiru min syarril lisan. Bab peringatan keras terhadap buruknya lisan. Beliau mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun Ar-Rahman, hamba Allah, yaitu mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan. Haunan adalah bisakinati wa waqarin duna takabbur wala tabakhtur. Yang dimaksud dengan hauna, mereka berjalan dengan hauna, yaitu berjalan dengan tenang, penuh ketundukan, ketawaduan, tidak sombong dan tidak congkak. Ini salah satu sifat dari ibadur rahman. Kemudian wa idza khatabahumul jahilun, tatkala didebat oleh orang-orang yang jahil mendebatnya, ya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan al-jahiluna fil kalam, yaitu bodoh dalam berbicara. Ada dua, bodoh dalam berbicara. Yang pertama kata beliau al-jahlu adamul ilm, itu dia bodoh
ya berbicara tanpa adanya ilmu. Kemudian yang kedua, wal jahlu adamu al-hilm. Bodoh, dia berilmu. Dia bodoh tapi tidak tidak lembut ketika berbicara. Ya, berbicara sana sini dengan keras. Bukan keras itu teriak-teriak, tidak. Yang dimaksud adalah mudah memvonis orang lain sebagai orang yang mungkin menyimpang atau menghibahi atau yang lainnya. Ya. Dan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang perlu kita garis bawahi dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akidah, di antara ciri khawarij, kelompok ya yang menyimpang atau kelompok ahlul bidah ya yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibit-bibitnya yaitu khawarij. Banyak di antara kita memahami bahwasanya ciri-ciri khawarij atau orang yang memahami atau yang mengikuti manhajnya khawarij yaitu orang yang berdemo atau yang memberontak kepada perintah. Nah, ini memang merupakan ciri juga. Akan tetapi bukan hanya itu. Dan di antara manhajnya khawarij yaitu ghulu fit tabdi' wa takfir. Ya, dia ghulu dalam memvonis bid'ah dan berlebih-lebihan dalam mengkafirkan. Ini manhajnya khawarij. Ya, adapun Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah wal jamaah itu pertengahan di antara ya Murji'ah dan Khawarij. Adapun Murji'ah dia tidak mengatakan orang iman itu ia tidak mengkafir orang muslim yang melakukan dosa besar atau yang melakukan kesyirikan. Ya, yang penting dia mengikrarkan dengan lisannya, cukup dia sudah dicatat sebagai orang muslim. Dia tidak memasukkan amalan hati. Ya, dia tidak memasukkan amalan perbuatan dalam iman. Berbeda dengan Khawarij. Khawarij dulu dalam masalah takfir dan tabdi'. Ya, dalam memvonis seorang sebagai ahlul bid'ah atau memvonis orang sebagai orang kafir, itu Khawarij manhajnya. Baik. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud dengan ayat ini wa idza khatabahumul jahilun, tatkala didebat oleh orang-orang yang jahil, maksudnya apa? Jahilun, al-jahlu adamul hilm, yaitu ia dikatai dengan kata-kata yang keras. Ya. Fahum jahula alaihim as-sufaha la yuradduna alaihim bal yatrukunahu wa qalu salama. Kata beliau, apabila seseorang ya hamba-hamba Allah dikata-katai oleh orang-orang yang jahil, dibersikapi dengan perkataan-perkataan yang keras oleh orang-orang yang jahil, mereka mengatakan hum la yuradduna alaihim, mereka tidak membalasnya. Ya, justru mereka malah meninggalkannya. Ya sudah, biarkan dia yang dosa-dosa dia urusannya. Nah, kecuali apabila ya tuduhan-tuduhan tersebut, ya ucapan keras dan ada tuduhan di situ, ya, maka bagi seorang muslim berhak untuk membela tuduhan apabila tidak terjadi pada dirinya. Ya. Akan tetapi mereka tidak mau diajak berdebat. Ya, ini salah satu akhlak dari ibadur rahman. Qalu salama, mereka mengatakan salam. Nah, ada dua makna di sini. Maksudnya mengucapkan salam adalah, yang pertama maknanya salamun mutarikah, yaitu dia mengatakan ketika mau didebat, sudah assalamualaikum, dia pergi. Ya, ini yang pertama mengatakan seperti itu, kata Syekh Shalih. Atau dia mengatakan salam, maksud salam di sini adalah kalamun fihi salamatun lahum minal itham wa la yuqabiluna kalam al-ahmaq wa la yarudduna alaihi bil misl. Ya, kata beliau, yang dimaksud kata qalu salama, makna yang kedua, dia mengucapkan salam adalah yaitu suatu ucapan yang dapat menyelamatkan mereka dari perbuatan dosa. Wala yuqabiluna kalamal ahmaq, dan mereka tidak menerima ucapan orang-orang bodoh. Wala yarudduna alaihi bil misal, dan ia tidak membalas ucapan seperti itu. Contohnya,
Misalkan kita dipisui, dipisui oleh orang. Ya, sebagai hamba Ar-Rahman tidak membalas misui lagi. Ya, tidak membalas misui. Dikatakan anjing tidak membalas, kamu itu anjing. Ya. Tidak seperti itu hambanya Ar-Rahman. Ya. Walaupun misalkan kita membalasnya dengan hal yang setimpal, itu diperbolehkan. Ya, kata-kata diperbolehkan berarti bukan afdal atau bukan ya memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yuhibbullahu al-jahra minal qawli bis-su' illa man zulim. Ya, Allah tidak menyukai seseorang untuk berkata-kata, ya, untuk menjaharkan ucapan yang kotor, illa kecuali man zulim, bagi siapa yang dizalimi. Ya, orang yang dizalimi diperbolehkan untuk membalas perkataannya sesuai dengan apa yang dikatakan itu. Misalkan orang mengucapkan, ya, kamu itu misalkan anjing, kita balas kamu yang anjing, boleh. Tapi kalau kita balas lebih, justru kita lebih buruk dari dia. Misalkan dikatakan kamu itu anjing, kita mengatakan lagi, ya, justru kamu itu anjing yang pincang. Nah, tambahan ini berarti kita malah lebih parah dari yang sebelumnya. Nah, ya, bagaimana ada bersifat ibadur Rahman, yaitu meninggalkan itu semua. Ketika dikatai kotor, kita diam, ya sudah, biarkan aja, kan seperti itu ibadur Rahman. Ya, nah, kemudian dan salah satu sifat orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la tabtaghil jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'ul lagwa, dan tatkala, ya, orang-orang yang beriman itu mendengar al-lagwa, perkataan yang tidak bermanfaat atau perkataan yang sia-sia, a'radu anhu, mereka segera berpaling. Ya, segera berpaling, segera menghindar, sekali aja, daripada di sini malah garai loro hati, bikin sakit hati. Ya, wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amal kami dan bagimu amal kamu. Ya, la nabta salamun alaikum, semoga selamat atas kalian. Maksudnya apa? Didoakan semoga kalian mendapatkan hidayah dan selamat dari ucapan ini, dari siksa api, dari siksanya Allah, dari azabnya Allah. Ya, la nabtaghil jahilin, dan kita tidak berharap atau kita tidak berharap kepada orang-orang yang bodoh. Yang dalam surat Al-Qasas ayat 55. Jadi orang yang ibadur Rahman itu meninggalkan perkataan yang sia-sia. Apabila dan ini bukan berarti, ya, bukan berarti kita diam ketika ada penyimpangan, tidak. Ya, ketika ada penyimpangan, Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Ya, kalau kita melihat kitab para ulama, ya, terutama dalam masalah furu', masalah fikih, ya, ada ulama mengatakan A, yang lain mengatakan B, yang lain mengatakan C, yang lain mengatakan D. Ya, mereka tidak saling membid'ahkan satu sama yang lain. Ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ada khilaf terkait setelah i'tidal. Nabi SAW mengatakan ketika i'tidal sampai tegak berdiri dan kembali seluruh tulang-tulangnya. Ya, ulama di antara kalangan Hanabilah bermadzhab Hambali, di antara Syekh bin Baz, ya, Syekh Utsaimin, ketika sami Allahu liman hamidah kembali ke tulang semula. Tulang ketika sholat semula itu bagaimana? Sedekap. Maka habis sami Allahu liman hamidah sedekap. Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan, ya, tidak, kembali ke tulang semula, tulang sebelum sholat. Ketika orang berdiri itu tulangnya asalnya bagaimana? Apakah begini atau lurus? Lurus. Itu yang dimaksud Rasul. Ya, bahkan kata Syekh Albani, orang yang sami Allah liman hamidah begini itu tidak ada dalil dari para sahabat melakukannya
maka orang yang melakukannya dia telah melakukan kebid'ahan. Ya, Syekh Albani mengatakan dalam kitab Sifatus Salat Nabi itu orang yang sami Allah liman hamidah begini, dia mengatakan itu yang melakukannya telah melakukan kebid'ahan. Nah, akan tetapi beliau berpendapat ini bid'ah, itu pendapatnya beliau. Ya. Dan Syekh Albani rahimahullah tidak membid'ahkan Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, tidak. Ini pendapatnya beliau, pendapat melakukan seperti itu adalah bid'ah. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak, itu justru sunnahnya seperti itu. Dalilnya satu, pemahamannya berbeda. Sama seperti hadis Nabi SAW berkaitan dengan masalah furu itu banyak. Ketika sujud Nabi SAW mengatakan, ya, la yabrukan ahadukum, ya, kama yabrukul ba'ir. Janganlah kalian itu ketika sujud turunnya itu seperti turunnya unta. Nah, ini lafaz hadisnya yang disepakati para ulama. Adapun tambahan, ya, falyadhu yadayhi awalan qabla rukbatayhi. Hendaklah dia menaruh atau meletakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Nah, ini kata para ulama hadisnya diperselisihkan. Sanadnya sahih, akan tetapi kata Syekh Utsaimin ada qalb, ada terbalik dari perawi. Harusnya fal yadhu rukbatayhi awalan qabla yadayhi. Hendaklah dia meletakkan lutut dulu sebelum tangannya. Ya. Kalau Syekh Albani tidak. Zahirnya hadis seperti itu, ya sudah kita amalkan seperti itu. Ya. Jadi jangan dikatakan orang yang sujudnya kaki dulu, wah, ini enggak ikut sunnah, tidak. Ya. Orang yang begitu juga yang tahiyat begini, ya, Syekh Mukbil mengatakan menggerakkan tangan yang digerak-gerakkan secara terus menerus. Ya, kata Syekh Mukbil hafizahullah, ya rahimahullah, ya hadisnya syadz. Syadz itu apa? Hadisnya diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sahih, akan tetapi hadis ini menyelisihi hadis secara umum. Ya, perawinya sahih, akan tapi tambahan ini diriwayatkan oleh satu perawi, ya, maka satu perawi ini menyelisihi perawi-perawi yang lain, maka hadisnya dikatakan lemah tambahannya. Ya, jadi masalah ini ada yang begini, ada yang langsung begini, tidak masalah. Ya, dan ini tidak bisa kita keluarkan atau kita mengatakan oh ini antum enggak salah gini Muhammadiyah ini, tidak, atau illallah ini NU ini, tidak, atau begini salafi harus begini, tidak. Ya, ini semua ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, dan mereka berdalil dengan hadis yang sahih. Akan tetapi cara sudut pandangnya yang berbeda. Nah, jadi mereka tetap, ya, lembut sama sesama yang lain walaupun pendapatnya berbeda. Bahkan yang saat ini yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau berpendapat bahwasanya salat duha itu disunnahkan bagi seseorang itu sesekali, bukan terus menerus. Karena Nabi SAW beliau tidak pernah mendawamkan, mengkontinukan setiap hari salat duha. Ya, itu kata Syekh Shalih Fauzan seperti itu. Ya. Sedangkan Syekh Sa'ad As-Satsri sama-sama hay'ah kibarul ulama, ya, tapi lebih senior Syekh Shalih. Syekh Sa'ad As-Satsri muridnya beliau. Beliau di Mauqi', ya, di YouTube-nya sendiri berpendapat bahwasanya tidak, salat duha itu disunnahkan terus menerus. Tetap Nabi SAW bisa jadi beliau tidak mendawamkan, tidak mengkontinukan, bisa jadi ditakutkan akan diwajibkan untuk umatnya. Nah, pendapat khilaf seperti ini kita tidak boleh kenceng dalam masalah hal yang seperti ini. Ya, baik, kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abi Hurairah secara marfu', yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang terucap
dari suatu ucapan illa ladaihi, kecuali di sampingnya ya ia memiliki raqibun atid, yaitu dua malaikat yang memiliki sifat raqib dan atid. Raqib artinya senantiasa mengawasi dan menulis. Atid artinya senantiasa hadir bersamanya, mendampingi terus. Ya. Dan Raqibun Atid ini bukan dua nama malaikat. Ya, ini adalah sifat dari malaikat. Allah mengatakan kiraman katibin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya di antara kalian ya ada malaikat yang menjaga, yaitu Atid tadi. Ya, yang memiliki sifat Atid, menjaga. Kiraman yang mulia, katibin yaitu senantiasa menulis. Yang dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang di dalam setiap orang itu ada dua malaikat yang menulis kebaikan, yang satu menulis kebaikan dan yang satu menulis keburukan. Ya, dan dua-duanya memiliki sifat Raqib Atid. Apa Raqib? Senantiasa ngawasi dan menulis. Atid selalu hadir ya tatkala dia melakukan aktivitas apapun. Kalau baik ditulis kebaikan, kalau buruk ditulis keburukan. Ya, jadi kalau ya anggapan keliru apabila ada malaikat namanya malaikat Raqib sama malaikat Atid. Ya, itu malaikat satu ya, satu malaikat. Satu malaikat memiliki sifat Raqib Atid, malaikat yang lain memiliki sifat Raqib Atid. Dan mereka berdua itu tidak akan berpisah dengan kita kecuali dalam dua hal. Ya, hal yang pertama yaitu tatkala kita buang air besar, ya, buang hajat, dan hal yang kedua tatkala kita berhubungan dengan istri kita. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang maknanya seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, maksudnya apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang sempurna, ya falyakul, hendaklah dia mengucapkan khairan, perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Ya. Karena apa? Kalau kita berucap baik kita dicatat pahala. Kalau kita berucap buruk kita dicatat dosa. Ya, lebih baik kita berucap yang baik saja biar catatan buruk tidak tercatat. Ya. Jadi kalau kita berbuat buruk, berucap kata-kata yang kotor misalnya, ya, maka malaikat yang pencatat amal buruk akan mencatat kita. Ya. Ingat ikhwan, ibadah kita itu belum tentu oleh Allah Subhanahu wa taala diterima. Ya, baik ana yang berbicara di depan antum ataupun antum yang sedang menuntut ilmu ini. Bisa jadi ana berbicara di depan ini ada unsur riya. Dan bisa jadi juga antum yang duduk di situ juga ada unsur riya atau yang lainnya. Atau niatnya bukan mungkin menuntut ilmu, daripada di rumah cipok sama anak-anak ke masjid aja. Bisa jadi niatnya sudah salah. Ya. Ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima oleh Allah, baik kita sholat ataupun apa yang lainnya. Akan tetapi ketika kita berbuat dosa, itu pasti kita dicatat sebagai orang yang berbuat dosa. Dosanya dicatat. Kalau ibadah belum tentu diterima, kalau dosa pasti dicatat. Ya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Ya. Oleh karenanya dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima ibadah seseorang dari hamba yang bertakwa. Ya, ada para ulama, seorang tabi'in, beliau berharap kepada Allah agar satu saja amalnya diterima. Berharap satu, ditanya, kenapa kok Anda berharap cuma satu, kok nggak kabeh semua diterima? Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal ibadah seseorang dari hamba-hambanya yang bertakwa. Kalau ada satu amal yang diterima oleh Allah, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa balasannya apa? Surga.
Ya, itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga berharap agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi seperti itu. Baik. Walahuma, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Sahli ibni Sa'din marfu'an, dari Sa'ad bin Sahl, dari Sahl bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga, ya, untukku apa yang diantara dua jenggotnya, maksudnya dalam bahasa Arab itu seperti qamarain, dua bulan, bukan 2 bulan. Kalau bulan yang satelit namanya qamarun, kalau bulan yang bulan-bulan tanggal namanya syahrun. Ya, qamaraini. Apa qamarain? 2 bulan. Apakah bulannya 2? Tidak. Maksudnya apa? Bulan dan matahari. Ya. Kemudian ada umaraini, 2 umar. Ya, umarain, yaitu 2 umar. Kalau ada umarain, 2 umar, yang dimaksud adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, syaikhain, 2 syekh. Yang dimaksud siapa? Bukhari dan Muslim. Kalau dalam mazhab Syafi'i, syaikhain yang dimaksud adalah Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi. Dia ada istilah-istilah dalam Arab seperti itu. Ya, 2 jenggot. Maksudnya apa? Kumis dan jenggot. Nah, siapa yang bisa menjaga di antara 2 kumisnya, 2 jenggotnya, yaitu kumis dan jenggot, mulutnya maksudnya, dan menjaga di antara 2 kakinya, yaitu kemaluan, admanu lahul jannah, maka aku jamin dia pasti masuk surga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, mengatakan bahwasanya ma baina rijlaihi, yang dimaksud dengan 2 di antara 2 kaki adalah yakni al-farj, kemaluannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, dan orang, termasuk sifat orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka, ya, atau kepada budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, yang demikian itu tidak tercela. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya fi kulli buti ahadikum shadaqah, ya, setiap kemaluan kalian itu ada sedekahnya. Jadi seseorang berhubungan suami istri itu merupakan sedekah. Ya, jadi yang jomblo-jomblo segera menikah, karena tidak ada untuk menyalurkan hasrat bagi laki-laki kecuali kepada dua tempat saja. Ya, yaitu kepada istrinya atau kepada budaknya, bukan pembantu, ya, budaknya. Selain itu tidak ada. Misalkan antum cepet nolawang, ya apa? Ya terdosa. Antum cepet buka lawang, cepetnya dosa. Ya, nggak ada untuk menyalurkan hasrat kecuali pada itu. Dengan apapun, dengan tangan, dengan yang lainnya, tetap itu dosa. Kecuali dengan 2 hal tadi. Kalau nggak istri, ya budaknya. Ya, yang bagi yang pemuda-pemuda ini segera menikah. Kalau nggak mampu, perbanyak puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, hendaklah dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluan. Ya, fa illam tastati', apabila tidak bisa, fa illam yastati', apabila tidak bisa, fa alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa. Ya, untuk meredam syahwat. Ya, kalau berpuasa masih syahwatnya masih bergejolak, ya di rumah saja, tinggalkan HP. Ya, di rumah saja, jangan banyak keluar, HP-nya dibuang, maksudnya ditaruh di tempat yang lain. Kalau di kamar itu megang HP, pasti iklan itu kurang ajar, ya Pak. Ya, kita mau lihat ceramah aja, iklannya itu ada saja yang nggak kena itu. Ya, lihat ceramah itu, lihat murattal, apalagi lagi ngaji Al-Baqarah misalkan, di tengah-tengah bunyi musik, wanita berjoget, TikTok misalnya, dan yang lainnya. Ya, jadi jenengan kalau orang dulu
apabila ada anak perempuan atau anak laki-lakinya berada di kamar, misalkan anaknya di kamar, ya orang Masya Allah dia senang. Kenapa? Anaknya aman insya Allah. Tapi orang sekarang kalau anaknya di kamar terus kamarnya dikancing, nah itu perlu diawasi Pak. Ya bukan kita suudzon, karena kalau ada HP di kamar itu sudah menjelajah kemana-mana. Ya itu perlu kita awasi. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya. Wa an Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu, dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, perkara apa yang paling kau takutkan menimpa diriku? Ini Sufyan bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, perkara apa yang kau takutkan menimpa diriku? Kemudian fa'akhadha bilisani nafsi summa qala kuffa 'alika hadha. Kemudian Rasulullah mengambil lidahnya, beliau melet, kuffa 'alika hadha, jaga ini. Jaga ini, maksudnya jaga mulutmu. Ya, jaga mulutmu. Maksudnya jangan banyak bicara, jangan banyak yang ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat. Ya. Ya perlulah kita sendaguro bersama anak istri, guyon-guyon biasa, tidak masalah, asalkan tidak sampai berlebihan atau tidak sampai terjerumus kepada dosa. Nah, beliau mengatakan, dalla hadza anna al-lisan akhtaru syai'in 'ala al-insan. Ini menunjukkan bahwasanya lisan itu adalah perkara yang paling berbahaya bagi manusia. Fa'alaika an tahdhar min lisanik, hendaklah engkau berhati-hati dari lisanmu sendiri, li'annahu silahun dzu haddain, karena lisan itu adalah senjata yang memiliki dua mata. Ya, tajamnya dua. Bisa ya, kata beliau, fa wa imma an yaqtuluka wa imma an taqtul bihi khasmak. Bisa jadi lisan itu membunuhmu. Ya, bisa jadi membunuhmu, atau bisa jadi juga lisan itu menyelamatkanmu. Ya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Dan beliau juga mengatakan, mengutip sebuah syair, ya, ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldughannaka innahu thu'banu kam fil maqabir min qatili lisani kanat takhafu liqa'ahu syu'janu. Ya, beliau mengatakan, ihfaz lisanaka ayyuhal insan, jagalah mulutmu wahai manusia, la yaldughannaka, agar ia tidak menyengatmu, innahu thu'banu, sesungguhnya lisan itu adalah ular. Berapa banyak orang dikubur, ya, di kuburan itu dibunuh oleh lisannya, disiksa oleh lisannya. Kana takhafu liqa'ahu syu'janu, dan mereka takut untuk bertemu Rabbnya. Ya, mengapa? Sudah dikubur, sudah disiksa, disebabkan apa? Lisannya. Ya, dan hati-hati ya ini. Dan beliau, ini buku di daurahnya beliau itu tahun 2014 kalau tidak salah. Oh, enggak, tahun 2012. Ini di buku ini dicetak pertama tahun 2012, tapi kok terbitannya tahun 2015. Beliau mengatakan, ini saya baca, walil asafi aktsarun nasil yaum laisa lahum hammun illa qalil illa qila wal qal. Ya. Sebentar. Kebanyakan manusia saat ini yang memprihatinkan adalah mereka itu tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki sesuatu yang pentinglah menurut dirinya, illa qila wal qal, kecuali hanya desas-desus saja. Qila wal qal itu perkataan yang belum tentu benar. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wal ghibatu wan namimah, begitu juga ghibah dan namimah, wa tajrihi bin nas, dan mencela manusia, wa tafsiki wa tabdi', mengatakan manusia ini fasik, ini ahlul bid'ah, wa takfir bi ghairi haq, mengatakan takfir, mengatakan ini kufur, ini tidak boleh tanpa dasar yang benar. Laisa lahum syughlun illa hadza, mereka enggak memiliki
kesibukan kecuali ngomongin ini saja. Kalau antum ya yang paling banyak diomongkan itu hanya masalah tahdzir sana tahdzir sini, nggak ada pembahasan ilmu. Antum taunya itu mungkin taunya antum hanya ya ustadz ini menyimpang, ustadz itu menyimpang, tapi antum juga menyimpang. Kenapa? Antum tidak tahu ya, fokus itu saja ya. Banyak di antara ikhwah mendiskreditkan materi fikih, materi hadis ya. Kalau dia nggak ngajar akidah, berarti manhajnya lembek. Ini nggak benar. Mengapa? Pelajaran fikih itu juga datang dari Nabi SAW. Bagaimana kita beribadah dengan benar kalau kita nggak belajar ilmu fikih? Kan gitu. Bagaimana kita bisa mengurusi keluarga kalau kita nggak belajar tentang masalah fikih tentang keluarga? Dan agama ini bukan hanya akidah saja. Bukan hanya akidah saja. Akidah pokok yang paling penting. Akan tetapi perkara-perkara agama yang lain juga penting. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga disebabkan apa? Disebabkan akidahnya Nabi Adam yang menyimpang atau yang lain? Disebabkan haram. Ya, ada ustadz misalnya, dia fokus di muamalah. Ya, bukan berarti dia manhajnya lembek, tidak. Ya, sebagaimana kita sekolah di ma'had, di pondok, itu ada ustadz yang khusus ngajar akidah, ada ustadz yang khusus ngajar tafsir, ada ustadz yang khusus ngajar fikih, ada ustadz yang khusus ngajar sejarah. Seperti itu, saling bersinergi ya. Jadi salah kalau ustadz ini ngajarnya nggak akidah ini. Yang jadi masalah itu mau ngajar akidah sama masjidnya disuruh ngajar fikih, Pak. Kan gitu. Kita mau ngajar akidah semua, ya gimana? Ya. Dan antum kalau tahu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kitabnya beliau itu karangannya banyak sekali. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin karangannya banyak sekali. Ya. Beliau bahas masalah akidah. Beliau bahas masalah fikih. Antum tahu Syarah Mumti' 16 jilid. Syarah Al-Mumti', Syarah Zadul Mustaqni ya. Kitab matan Zadul Mustaqni itu paling segini kitabnya. Segini aja. Tapi disyarah sama Syekh Shalih Utsaimin 16 jilid segini, Pak. Nah, ini sedangkan kitab Qaul Mufid Syekh Utsaimin cuma 1 jilid segini. Aqidah Tahawiyah segini, Aqidah Wasatiyah juga segini. Ya, jadi apakah Syekh Utsaimin rahimahullah itu lebih mementingkan apa? Kajian fikih daripada kajian akidah? Ya tidak. Akan tetapi apa? Ya, saling menjelaskan semua ilmu, saling bersinergi. Ya, makanya Syekh Utsaimin itu dijuluki oleh para ulama faqihuz zaman. Orang yang paling faqih di zamannya. Bahkan dipuji oleh orang-orang lawannya, di antara orang-orang Syiah. Orang Syiah itu mengatakan tidak ada ya katanya ulama ya dari kalangan Salafi yang mewarisi ilmunya Ibnu Taimiyah ya kecuali Utsaimin katanya. La Ibnu Baz, la Albani, la Fauzan. Bukan Ibnu Syekh bin Baz tidak, Albani bukan, Syekh Fauzan bukan, tapi Syekh Utsaimin katanya. Itu dipuji oleh orang Syiah. Jadi hati-hati dengan kutub-kutubnya Ibnu Utsaimin, kata orang-orang Syiah seperti itu. Ya ini tapi karangan beliau Minhatul Jalil. Ya, terus juga syarah Bulughul Maram. Syarahnya Bulughul Maram. Antum tahu kalau kita Bulughul Maram ya, itu syarahnya paling segini aja, 4 jilid itu. Syekh Utsaimin tidak, Mbak. Ya, Fathul Alam itu segini syarahnya. Itu Bulughul Maram masalah hadis-hadis berkaitan dengan fikih kan? Itu mensyarah seperti itu. Ya, jadi tidak semuanya seperti itu ya. Orang yang tidak mendakwahkan yang mengajarkan ilmu yang lain bukan berarti ia tidak mendakwahkan tauhid. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah tatkala kajian di daurah di Batu, beliau pernah mengatakan, saya ingat sekali, antum apapun kekhususan antum, apapun materi yang antum ajarkan, jangan tinggalkan pokok utama. Antum mengajar fikih, sisipkan tauhid. Antum mengajar hadis, sisipkan tauhid. Antum mengajar tafsir, sisipkan tauhid. Antum mengajar akhlak, sisipkan tauhid. Jadi seperti itu. Walaupun bukunya fikih, tapi kita ajarkan masalah tauhid dan yang lainnya. Ya. Baik. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, dan ini terjadi sudah zaman lama ini. Nah, kita
Kita lanjutkan. Ya. Wa akhussuhu bidzalika talabul ilm. Ya, dan terkhusus lagi para penuntut ilmu, kata beliau, yang suka mensibukkan dengan masalah tahdzir. Faminhum man taraka talabal ilmi الآن وصار همه ماذا تقول في فلان وهل يعجبك كلامه أنتم أتباع فلان ونحن أتباع فلان, kata beliau. Ya, dan di antara penuntut ilmu, mereka itu meninggalkan menuntut ilmu saat ini dan menjadi pokok tujuannya adalah madza taqulu fi fulan, apa yang kau ucapkan dengan orang itu. Syekh itu menurut antum bagaimana syekh itu? Ya, apakah engkau takjub dengan ucapan dia? Ya, aku mengikuti fulan dan aku mengikuti fulan. Ini terjadi zaman dulu, sudah mulai hilang, balik lagi. Ya, dahulu sebelum tahun 2016 ke belakang, itu kita mungkin kenal istilah Salafi Yamani sama Madinah. Kan itu ya. Ya, yang Salafi Yaman pengikutnya Ustadz Luqman Ba'abdu, Umar Sewet, Ustadz Dzulqarnain, hafizahumullah, dan yang lainnya. Kalau Ustadz yang dari Madinah, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, dan yang lainnya, itu saling gini. Sekarang sudah reda, ya kan? Sekarang sudah hampir nggak ada, kayak gitu sudah nggak ada. Kita sibuk dengan ilmu, ya kan? Ustadz mulai Ustadz Zul sudah mulai sibuk dengan ilmu, dengan kajian-kajiannya, membahas masalah tahdzir mungkin sedikit saja. Dan itu sekarang dimunculkan lagi, dan sama-sama yang berawal dari kita. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Sudah azan ya? Sudah masuk. Baik. Kita baca sedikit dari ucapan Syekh Shalih Al Fauzan. Tafadhal, silakan azan. Allah
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit perkataan beliau. Beliau mengatakan, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, la yanbaghi hadza lil muslim la siyama talab al ilm. Yang demikian ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Balil aslu fihi an yuraqibullah fi ilmihi wa yahfadhu lisanah wa la yatajara ma'an nas. Ya, pada dasarnya penuntut ilmu itu harus mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmunya, menjaga lisannya, dan tidak suka berdebat dengan manusia. Wa idza sami'a kalamu jahilin a'rada anhu wa lam yulqi lahu balan. Dan apabila ia mendengar ucapan orang yang bodoh, ia berpaling dari ucapan tersebut dan tidak perlu menggubrisnya, ya, enggak perlu dilayani. Wa idza kuntum turiduna an-najah li anfusikum fashtaghilu bil ilm wahfazu alsinatakum. Apabila diri antum ingin selamat, ya, maka sibukkanlah dirimu dengan ilmu dan jaga lisanmu. Beliau mengatakan faz-zamanu zamanu fitnah. Saat ini adalah zaman fitnah. Wa khususan ba'da anna kasratis syubhat. Terlebih lagi setelah itu banyaknya, ya, syubhat. Faqad ta'til fitan bismiddin wa bismil ilmi wal ulama. Ihdharu min hadha. Dan terkadang fitnah ini datang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ilmu, dan mengatasnamakan, ya, ulama. Berhati-hatilah dari hal yang seperti ini, kata beliau. Washtaghilu bi talabil ilm wal iqbal ala ta'atillah wahdharu min ulaika alladhina yastaduna fil ma'il ankar. Sibukkanlah dirimu dengan menuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah. Berhati-hatilah dari mereka yang berburu di air yang keruh. Li'annahum yastakhrijuna al-kalama minkum wa yanshuruna fin nas wa yuhmalul kalam ala ghairi mahallih wa yuqawwalul qa'il ma lam yaqul. Ini yang penting sekali. Karena mereka suka menyuling perkataanmu, menyebarkan kepada manusia, ya, kemudian membawa ucapanmu tidak pada tempatnya, ya, tidak sesuai dengan maksud aslinya. Ia merekayasa perkataan apa yang tidak dikatakan. Sekarang kita tanya seperti ini, di antara kita memotong-motong perkataan, ya, memotong-motong perkataan ustadz, kemudian dibantah potongannya. Yang dibantah apa? Potongannya. Contoh lagi, ada seorang ustadz disindir tentang masalah karena beliau habis diposting dihapus, diposting dihapus. Taib, apakah ini perbuatan tercela? Tidak. Mengapa? Ketika beliau memposting, setelah beliau anggap ini tidak layak dikonsumsi oleh umum, bisa jadi karena mungkin ada kesalahan atau mungkin lebih, walaupun itu benar, akhirnya dihapus. Dijuluki seorang posting hapus misalnya di medsos. Kemudian beliau mengatakan, halah, Allah saja itu juga menghapus firman-Nya, ya, ada yang namanya nasikh dan mansukh. Nah, kemudian dipotong ucapannya itu. Nah, Ustadz Fulan mengatakan nasikh dan mansukh sama dengan posting hapus. Akhirnya dipelintir ucapannya, ya, seperti itu. Padahal maksudnya apa? Ucapan seperti ini itu maksudnya menyamakan antara Al-Quran dengan posting hapus, tidak, ya, agar kita tahu bahwasanya Al-Quran itu juga ada yang namanya nasikh dan mansukh. Ada ayat yang menghapus ayat yang lain hukumnya. Contoh, ya, masalah riba dulu itu diperbolehkan awalnya, kemudian dikurangi, yang penting bunganya tidak 50%. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba adha'afan mudha'afah, yaitu adha'af, ya, 2 kali lipat. Maksudnya
Harusnya 50%. Kalau 49% boleh, 50% tidak boleh. Zaman awal-awalnya awal-awal Islam itu seperti itu, diperbolehkan. Ya, sampai datang ayat ya yang dalam surat Al-Baqarah gimana? Fa'zanu biharbin wa may yaf'al dzalika fa'zanu biharbin min Allah. Barang siapa yang melakukan riba, kabarkanlah Allah akan memerangi mereka. Nah, ayat ini menghapus hukum riba yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu namanya nasikh yang menghapus dan mansukh yang dihapus. Nah, jadi seperti ini, ikhwan. Dan juga Imam Asy-Syafi'i punya kitab namanya ya Al-Qaul Qadim dan Al-Qaul Jadid. Ucapan fatwanya Imam Asy-Syafi'i yang lalu, yang lama, dan ucapannya Imam Asy-Syafi'i yang baru. Apakah Imam Syafi'i pelin-pelan? Ya enggak. Ya. Dan Syekh Shalih Fauzan, ini pernah saya sampaikan di sini. Dulu Syekh Shalih Fauzan dalam ketika pembahasan, beliau mengatakan, ditanya tentang boleh enggak orang sholat subuh di rumah, kemudian di masjid beliau sholat subuh di rumah, sholat qobliyah subuh di rumah, kemudian datang ke masjid. Ya, apakah beliau tahiyatul masjid atau beliau langsung duduk? Karena ada larangan dari Nabi SAW, ya, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat setelah masuknya sholat subuh kecuali 2 rakaat saja. Ya, maksudnya 2 rakaat sebelum subuh itu saja. Selain itu enggak perlu nambah antum sholat subuh sebelum subuh. Ya, ketika sholatnya di rumah, terus di masjid, apakah kita perlu tahiyatul masjid? Kata beliau, tidak, karena ada larangan dari Nabi SAW. Ya, kemudian baru ini, kurang lebih sekitar pas pandemi kemarin itu, setelah pandemi sih, sekitar belum ada 6 bulanan, Syekh Fauzan muncul fatwa itu lagi. Ditanya, boleh gak ya Syekh, orang yang sholat di rumah, qobliyah subuh di rumah, kemudian sholat tahiyatul masjid di masjid. Kata beliau, ini ada khilaf di antara para ulama, akan tetapi yang rajih menurutku adalah diperbolehkan. Nah, dulu beliau mengatakan tidak boleh, sekarang beliau mengatakan boleh. Apakah beliau pelin-pelan? Ya enggak. Syekh Shalih Fauzan salah satu ulama yang keras dalam masalah video pada waktu itu. Video menurut Syekh Shalih Fauzan haram hukumnya. Video pada waktu itu, ya, nggak boleh, sama seperti gambar. Tapi setelah tahun 2016 atau 2015 video. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya para ulama itu bisa berubah-ubah pendapatnya berdasarkan ilmu yang beliau dapat. Bisa jadi beliau berdapat, oh ternyata nggak boleh belajar, masih belajar terus. Kemudian ketika belajar, ketika membaca lagi, ternyata ilmu yang lama itu dibantah dengan ilmu yang ini. Akhirnya beliau mengikuti pendapat yang ini. Jadi seperti itu, ikhwan. Ya, bukan terkadang orang itu mudah memelintir perkataan gitu loh. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, beliau mengatakan terkadang manusia ya membawa ucapanmu tidak pada tempatnya. Ia merekayasa perkataan apa yang tidak dikatakan. La siyama hunaka adawat at-tasjil. Tusajjil kalamak wa anta la tadri li'annahu yukhfihi bisuhbatin man yuridu an yuqiak. Apalagi saat ini, kata beliau, terdapat media rekaman yang digunakan untuk merekam perkataanmu, sedangkan engkau tidak tahu. Ia menyibukkan di balik pertemanan padahal ia ingin menjatuhkanmu pada waktu itu. Ya, itu kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, banyak di antara kita, ya kawan, ya kita sibukkan dengan ilmu dan ibadah. Ya, kalau orang yang suka menyibukkan diri dengan itu, saya katakan menyibukkan diri, hatinya akan keras dan sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Quran malas. Karena apa? Baca Quran gak nikmat, lebih nikmat mencela orang. Ya, baca Quran berat sekali. Tapi kalau mencela orang, enak rasanya, enak loss. Ya, lebih-lebih yang dicela ulama. Ini tidak boleh, atau ustadz, guru kita sendiri, itu tidak boleh. Ya, baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih belum